Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kusyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ibu Kristini Puji Bintari selaku fasilitator Angkatan 7 Kota Semarang. Perkenalkan, saya Arifana, CGP Angkatan 7 Kota Semarang dari SDN Tambak Haji 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arifana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusdianto Eko Prabowo, guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Semarang. Saya ada di kelompok 2 untuk kegiatan sesi pada hari ini. Saya nanti akan di-coaching oleh Ibu Arifana sebagai coachingnya. Nah, mohon nanti Bu Arifana bisa memberikan petunjuk-petunjuk untuk beberapa permasalahan yang saya hadapi. Begitu. Ya. Siap. Yeah. Terima kasih Bu Arifana. Ada beberapa permasalahan Bu Arifana yang menjadikan saya harus ekstra berpikir, ekstra bertindak. Yaitu saya memiliki murid yang bernama Tegar. Ini murid bernama Tegar. Kebetulan dia adalah murid pindahan dari Papua. Nah, pada saat di Papua, ibunya ini sudah, saya tidak tahu apakah itu cerai mati atau cerai pisah, tetapi sudah cerai begitu. Kemudian dia menikah lagi dengan orang Semarang. Kemudian dia diboyong di Semarang. Ya. Pada saat diboyong di Semarang, dia tinggal di suaminya yang baru ini. Tentu saja ini adalah ayah tiri dari Tegar tersebut. Si ayah tiri ini sudah memiliki beberapa anak, bahkan anaknya sudah ada yang berkeluarga. Nah, kemudian oleh ibunya, Tegar ini disekolahkan di sekolah kami di SD Negeri Pekunden, yang jaraknya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 kilo dari rumah, jadi agak jauh juga. Karena memang kalau pindahan dari luar itu tidak perlu menggunakan zonasi, dan Kota Semarang tidak boleh menolak siapapun siswa yang ingin masuk di situ. Walaupun jumlah siswanya sudah melebihi dari yang diharapkan. Seperti itu, karena semua siswa, semua anak wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di Semarang, siswa ini belum bisa mengikuti pembelajaran di Semarang karena berbeda. Jadi pembelajaran di Papua dengan di Semarang atau di Ibu bisa tahu bahwa pendidikan di luar Jawa sama di Jawa itu lebih sulit katanya daripada di luar Jawa. Memang di Jawa ini pendidikannya memang luar biasa. Sehingga SDM di Jawa ini insya Allah kalau di luar Jawa selalu diterima di sana karena memang kemampuan mereka yang melebihi dari rata-rata orang di luar Jawa. Nah, kemudian anak ini harus melalui adaptasi yang lumayan lama di sekolah kami karena memang suasana dan seterusnya di Papua sama di Jawa beda. Nah, di perjalanan pada saat siswa ini sudah mengikuti pembelajaran dan seterusnya, pada waktu itu dia pindahan pada saat terjadi COVID-19, sehingga dia akan hanya mengikuti daring saja. Kita tidak bisa mengetahui kemampuan anak itu pada saat daring, dan ini diakui oleh semua sekolah bahwa kemampuan anak pada saat daring jelas berbeda dengan pada saat luring. Nah, pada saat daring ketemu dengan saya, kemampuannya luar biasa, Bu. Maksudnya luar biasa di bawah rata-rata siswa maksudnya. Nah, ini yang menyebabkan saya harus ekstra memang. Karena kita tidak tahu pada saat daring itu pekerjaan dikerjakan anak itu sendiri atau saudaranya, kita tidak tahu juga. Nah, terus ini ada masalah dalam keluarga dia, yaitu ibunya mengalami kecelakaan gegar otak. Sehingga sampai sekarang dia belum sadar. Di rumah pada waktu saya menjenguknya, pada posisinya si ibu ini menggunakan pispot, kemudian dilayani oleh anak dari si suami ini. Jadi dia anak tirinya. Sehingga tadinya Tegar yang tadinya dirawat oleh ibu kandungnya, ibu biologisnya, akhirnya sekarang dia dirawat oleh budinya. Kenapa? Karena sekarang perawatan ibunya diserahkan kepada budinya Tegar. Karena kakak-kakaknya Tegar, kakak tirinya tadi
sudah berkeluarga dan tinggal di rumah yang lain. Sedangkan ayah Tegar adalah seorang sopir. Ibu tahu sendiri bahwa sopir tidak pernah di rumah. Nah, ini permasalahan yang sangat luar biasa, menambah masalah Tegar. Belum lagi cara dia menerima materi dia sulit karena sudah terbiasa adaptasi dengan orang Papua di sana. Kemudian di Jawa dia kaget, shock custom, mengalami ini. Kemudian ini Bu, akhirnya pembelajaran daring dia, luring dia sekarang mengalami luar biasa kemunduran. Mundur sekali. Ya. Dia sering tidak membawa buku, kadang-kadang belum makan, karena budinya ini juga punya anak dan budinya ini orang sibuk gitu. Sehingga treatment budinya kepada Tegar memang kurang, karena Tegar ini bukan keponakan biologis, dalam arti bukan anak dari adiknya ini tadi, budinya tadi. Menurut Bu Arifana, apa yang harus saya lakukan Bu untuk menghadapi problematika yang luar biasa kompleks dan langka ini Bu? Mungkin Ibu kalau nyari di Indonesia ini 1001 ini Bu, kejadian seperti ini. Monggo Bu. Iya Pak Kos, sebelumnya ini persoalan yang menurut saya itu gimana ya? Saya sebagai guru PJOK sebenarnya belum pernah mengalami persoalan seperti ini, belum pernah menemukan, karena memang saya tidak secara langsung menangani anak-anak ya. Hanya kalau misalnya anak-anak tersebut ada yang berkelahi atau sebatas kejadian apa yang di pelajaran saya lah, itu baru saya menangani. Kalau masuk ke ranah masalah keluarga yang begitu kompleks itu saya belum pernah mengalami sebenarnya. Saya begitu salut sama Pak Kos yang yang ini ya, berani mengambil atau mengatasi masalah sendiri seperti itu. Apakah sebenarnya ini Pak, yang saya tanyakan, apakah persoalan yang ditimbulkan dari kondisi murid tersebut? Kira-kira sebenarnya apa persoalan yang utama dari kondisi murid tersebut Pak? Begini Bu, jadi permasalahannya yang sangat luar biasa adalah sebenarnya anak ini Bu ya, lebih cenderung indisipliner sekarang, karena tidak ada pantauan dari orang tua, sehingga sering tugas-tugas tidak dikerjakan, buku tidak dibawa, bahkan seragam pun seperti itu. Dalam seperti itu, seragam tidak sesuai dengan jadwal, walaupun kalau saya sudah melakukan restitusi, di mana saya menanyakan kepada siswa kira-kira hal itu betul atau salah gitu. Dia mengakui, dia menginsafi bahwa itu salah memang. Cuman permasalahannya dia sering tidak bangun kesiangan karena tidak ada yang membangunkan. Kemudian dia harus menyiapkan segalanya sendiri karena budinya hanya tempat untuk tinggal saja. Kemudian untuk yang lain-lainnya dia harus menyiapkan sendiri. Bahkan untuk makan dia menyiapkan sendiri, untuk pakaian seragam sendiri, sehingga kadang-kadang dia kesulitan mencari pakaiannya. Kemudian PR juga jarang dikerjakan karena dia main dengan teman-temannya. Ini kan juga permasalahan yang luar biasa. Bahkan sekarang sudah suka mengganggu teman-temannya di kelas. Saya paham sebenarnya dia mengganggu teman-temannya ini kan sebenarnya hanya untuk mencari perhatian gurunya sebenarnya, untuk mencari perhatian ini. Jadi permasalahannya adalah kemarin sudah mulai tertata dengan baik, manakala ibunya anak ini sudah di kelas saya kurang lebih hampir setengah tahun ini sudah tertata dengan baik, sudah mulai ada kemajuan anak ini. Kemudian tiba-tiba setelah terjadi kecelakaan ini, ibunya sudah tidak bisa, karena ibunya sendiri juga antara hidup dan mati ya Bu, itu dalam arti tidak sadar. Tidak bisa makan saja, dia menggunakan kateter Bu, jadi makanya menggunakan selang ini makanya di rumah itu. Ya itu sehingga Tegar tidak ada yang merawat ini. Nah, ini permasalahan yang saya hadapi itu adalah Tegar menjadi yang tadinya
kurvanya sudah naik menuju ke siswa yang bisa mengikuti pembelajaran sudah naik, kemudian sudah mulai ini Bu, sudah mulai apa namanya, sudah mulai baik. Kemudian setelah ibunya ini sakit, tidak ada yang merawat, akhirnya dia terjun bebas. Dalam terjun bebas, iya Bu, dari segi etika, dari segi karakternya turun Bu, yang jelas itu. Nah seperti itu Ibu, mohon petunjuknya. Iya Pak. Ini permasalahannya memang begitu kompleks sekali dan banyak. Dengan kondisi yang seperti itu, menurut Bapak ini sekarang, langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, kalau untuk pertanyaan Ibu, langkah apa yang harus saya lakukan, sebenarnya seperti ini Bu. Waktu itu saya sudah memanggil si siswa ini, Tegar ini, saya tanyakan, Tegar, kamu ingin apa? Gitu. Nah, kemudian siswa ini mengatakan pada saya, dia ingin pindah sekolah. Ingin pindah sekolah di lingkungan dekat rumahnya, dekat dengan teman-temannya bermain selama ini. Karena memang dia bermain dengan teman-temannya yang saya tidak tahu bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis si anak-anak ini. Yang jelas di situ ada sebuah SD yang berpepetan dengan rel kereta api, Mas. Jadi ada kereta api, ada SD-nya di situ. Nah, dia pengen sekolah di situ. Kemudian setelah dia bilang seperti itu, lain hari saya memanggil budinya ini, memanggil ayahnya. Ternyata ayahnya luar kota. Kemudian akhirnya saya manggil budinya. Ternyata budinya ini sibuk Bu, tidak bisa datang ke sekolah. Budinya tidak bisa datang ke sekolah. Akhirnya yang datang adalah kakak tirinya yang sudah punya anak. Kemudian saya sampaikan kepada si kakak ini bahwa Tegar ini pengen pindah sekolah dekat rumahnya selama ini, karena dia juga kesulitan kalau bukunya ketinggalan, dia mau ngambil nggak bisa. Ada barang yang ketinggalan, saya kasih kesempatan silakan diambil, nggak bisa karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentu saja nggak mungkin bisa karena lewat jalan besar. Saya juga tidak tega karena menyangkut keselamatan anak. Nah, suatu hari kakaknya ini datang, saya ajak ngobrol, saya sampaikan unek-unek si anak ini. Bahkan si anak ini saya datangkan sekalian, Mbak coba dengarkan, ini adik panjenengan, adik Anda ini ingin seperti ini, silakan didengarkan, ya gitu. Karena saya terbuka Bu terhadap nilai, jadi setiap anak itu habis ulangan atau latihan, nilai itu selalu saya share di grup WA orang tua. Dalam arti orang tua saya japri satu-satu. Karena kalau saya tunjukkan secara vulgar, itu nanti akan gimana ya, anak menjadi minder dan seterusnya. Nih, jadi saya memang menghindari hal seperti itu. Jadi saya punya nomor, kemudian saya share satu-satu nilainya. Mereka pada tahu. Karena saya tidak tahu bagaimana kejujuran siswa itu di luar. Takutnya nanti dia dapat nilai 30, dia bilang dapat nilai 80 ditambah sedikit angkanya. Nah, ini kan nanti kan saya kan takutnya di situ itu. Kakaknya atau budinya atau ayahnya tahu semua nilainya jelas, nilainya Tegar mengalami penurunan drastis luar biasa di bawah KKM Jawa. Maka saya cari solusinya, ternyata dia ingin pindah itu. Setelah saya sampaikan itu, kakaknya mau menerima, oke Pak Gus, nanti saya sampaikan kepada ayah, maksudnya kepada ayahnya Tegar ini, atau saya sampaikan kepada budinya. Nah, ini. Karena ayahnya sulit di komunikasi sulit, akhirnya menyampaikan kepada budinya. Budinya tidak tahu bagaimana cara penyampaian dari kakaknya itu. Budinya langsung memberikan opini, asumsi prematur bahwa pihak sekolah ingin memindahkan siswa ini gitu. Terutama wali kelasnya saya ini kirain mau memindahkan. Padahal waktu itu kakaknya tanya, Pak Kus, kalau anaknya ini pindah, kira-kira bagaimana ya surat-suratnya? Nah, kemudian saya bilang, tidak usah khawatir Mbak, nanti surat-surat kami bantu. Surat-surat kami bantu sampai Tegar dapat sekolah sesuai dengan harapan Tegar. Jadi saya berpihak kepada siswa. Karena Tegar juga bilang, kenapa kamu tidak nyaman sekolah di sini? Apakah sekolah di sini membuat kamu terbebani? Jawabannya Tegar, satu,
yaitu saya ingin sekolah dekat rumah, biar kalau ada apa-apa saya bisa ngambil. Kalau belajar kelompok, saya dekat dengan teman-teman. Nah ini karena kalau jauh dia nggak bisa belajar kelompok ini. Biasa sampai. Ternyata cara menangkap budinya Tegar terhadap informasi yang diberikan pada kakaknya berbeda. Bahkan saya sudah memberitahukan kalau ada informasi apapun atau unek-unek lewat jalur. Jadi lewat guru dulu, setelah guru baru kepala sekolah. Nanti seperti itu. Tapi tidak, ini Tegar ini langsung ke kepala sekolah, budinya Tegar. Kemudian langsung menghadap ke Satpen, tidak tahu. Sampai akhirnya saya dapat teguran Satpen, saya sampaikan ke Satpen seperti ini kronologis kejadiannya dengan rekaman. Jadi saya sudah merekam, jadi kegiatan sudah saya rekam. Pembicaraan saya dengan kakaknya saya rekam semuanya sebagai bukti komunikasi kami. Akhirnya pihak Satpen bisa memahami, oh maksudnya seperti ini gitu. Dan akhirnya Satpen memberikan solusi terbaik bagi kami. Karena memang sekolah yang mau dipindahin Tegar itu ternyata masih dalam satu Satpen. Kita masih di Semarang Tengah posisinya, hanya di sana dekat stasiun Tawang gitu loh. Nah, seperti itu. Menurut Bu Arifana, bagaimana Bu Arifana? Seperti itu. Gini ya Pak, kalau menurut saya dengan permasalahan seperti itu, apakah Pak Kos itu sebelumnya belum pernah berkonsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah atau memang sengaja menyembunyikan permasalahan ini? Padahal kan ini kaitan nantinya itu juga ketemunya berhadapan langsung dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu, menurut Bapak ini sekarang, bagaimana solusi yang terbaik? Jadi begini Bu Arifana, saya berpikiran bahwa permasalahan itu selama bisa diselesaikan oleh wali kelas akan diselesaikan wali kelas dulu. Nanti kalau sudah wali kelas tidak bisa, saya akan masuk ke kepala sekolah, seperti itu. Jadi saya menggunakan berjenjang, tidak langsung melompat langsung ke kepala sekolah seperti itu. Saya selesaikan dulu dengan si Tegar ini. Setelah saya komunikasi dengan Tegar, baru hasil komunikasi saya sampaikan kepada kepala sekolah. Bapak, tadi saya sudah berkomunikasi dengan siswa ini, memanggil siswa ini dengan keinginan siswa seperti ini. Jadi nanti Bapak Kepala Sekolah bisa meminta kepada TU untuk membuatkan surat jikalau memang itu akan direalisasikan oleh pihak keluarga Tegar meminta surat pindah. Jadi setelah saya komunikasi dengan ini, kemudian saya dengan orang tua pihak Tegar, kemudian baru saya sampaikan kepada pihak kepala sekolah. Jadi nanti kita akan dalam satu bahasa, satu kata. Nah, pada saat budinya Tegar ini datang ke kepala sekolah tanya kepada budinya Tegar, ini informasi yang saya dapatkan dari kepala sekolah. Tanya seperti ini, Ibu, apakah Ibu sudah menghadap kepala sekolah? Sudah menghadap guru kelas, wali kelas, kok Ibu sudah menghadap saya dulu. Itu. Jadi kepala sekolah juga seperti itu. Ibu tidak boleh kemari dulu sebelum komunikasi dengan wali kelas. Gitu. Akhirnya Ibu ini keluar dari ruang kepala sekolah, tetapi keluarnya tidak menemui saya, langsung ke Satpen. Nah, jadi bahasa seperti itu. Nah ini sudah saya komunikasikan. Akhirnya kepala sekolah setelah itu saya dapat teguran dari Satpen itu juga kepala sekolah juga tahu. Maka pada saat ke Satpen saya tidak sendiri, saya didampingi oleh kepala sekolah untuk menyampaikan ini. Gitu. Dan kemudian pihak kepala sekolah memanggil budinya ini untuk klarifikasi, tapi budinya tidak mau datang dengan berbagai alasan. Nah, tapi ada satu hal yang sama kepala sekolah, kalau bisa Pak Kus mendatangi rumahnya. Nah, sampai saat ini saya memang belum mendatangi rumahnya karena memang saya terbentur dengan harus mengajar, waktu mengajar. Yang kedua, setelah mengajar saya sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas guru penggerak. Nah, yang ketiga, saya tidak ingin merepotkan orang tua. Manakala saya datang ke tempat orang tua, pasti dia menyediakan ini dan itu. Maka sudah saya rencanakan saya akan datang di bulan puasa ini, besok bulan Ramadan. Sehingga mereka pasti tidak akan menyediakan saya makanan, ini tidak akan merepotkan saya. Itu. Yang kedua,
pasti mereka akan jujur karena mereka puasa itu. Nah ini yang memang saya harus cari momen yang tepat ini. Alhamdulillah ini tepat. Seperti itu Bu Arifana. Iya, iya, iya. Sekarang ini Pak, bagaimana kondisi murid tersebut saat ini ya, setelah beberapa langkah dari Bapak itu sudah dilakukan terhadap murid tersebut? Ya, alhamdulillah ini sekarang anak ini benar-benar saya berikan treatment yang beda Ibu. Jadi sudah lama sih sebenarnya, tetapi eh, saya ingin meyakinkan pada anak-anak ini bahwa sekolah ini nyaman. Kenapa harus pindah ke sekolah lain kalau sekolah ini nyaman, gitu. Nah, ini sekarang anak ini duduknya dekat dengan saya. Sehingga saya masih memberikan toleransi kepada si anak ini kalau bukunya ketinggalan. Ketinggalan seperti itu masih saya beri toleransi karena memang kondisi anak ini yang tidak memungkinkan atau berbeda dengan kondisi siswa-siswa yang lain. Maka treatmentnya juga saya melakukan treatment yang lain yang tidak sama. Dan alhamdulillah anak ini sudah mengalami kemajuan lagi Bu, sudah kembali kurvanya sudah naik lagi dan apa namanya anak ini sudah mulai ada perbaikan walaupun ini masih dalam proses seperti itu Bu Arifana. Oke ya. Sekarang Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan terkait permasalahan si Tegar tersebut? Nah, tentu saja saya akan terus memantau Bu, memantau perkembangan si Tegar ini sampai nantinya dia naik kelas, maka sampai di kelas 6 nanti saya akan pantau terus. Kemudian saya akan bekerja sama, misalkan nanti dia naik di kelas, kan ini kan merdeka belajar, berarti siswa tidak ada yang tidak naik, pasti naik. Maka saya akan bekerja sama dengan wali kelas berikutnya, agar wali kelas berikutnya juga tahu ini kondisi anak ini kondisi yang spesial, berbeda dengan teman-temannya yang lain, sehingga membutuhkan apa namanya, membutuhkan treatment yang lebih, membutuhkan treatment yang lebih. Seperti itu Bu Arifana. Oke ya Pak. Masih ada unek-unek lagi, unek-unek ataupun permasalahan lagi selain ini Pak? Atau kira-kira sudah cukup atau perlu tambahan lagi dari Bapak? Yang saya tanyakan begini Bu. Saya kira sudah cukup Bu. Ya, ya. Ya, seperti itu. Sekarang ini ya Pak, refleksi kegiatan dari percakapan Pak Kus dengan saya. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu apa perasaan dari Pak Kusyanto setelah saya melakukan kucing kepada Pak Kus. Kira-kira perasaannya apa? Ya. Begini Bu, saya terima kasih panjenengan sudah memberikan penguatan terhadap saya, terhadap apa yang sudah saya lakukan terhadap anak ini. Perasaan saya saat ini di Kucing sangat terbantu dalam menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang pendidik dengan senantiasa menyebarkan rasa cinta kasih sesama dan terus melaksanakan tugas sebagai pendidik yang bertanggung jawab serta menjadi guru yang senantiasa dirindukan siswa. Ini yang saya rasakan. Terima kasih. Begitu Bu Arifana. Ya, saya rasa itu saja ya Pak, dari pertanyaan yang umpan balik ataupun refleksi dari Puci ya, seperti itu. Matur nuwun Bu Jadi Arifana. sudah selesai percakapan kita, masih ada sisa waktu 6 menit. 6 menit. Ya. Bu Arifana, ini sudah ada pemberitahuan untuk kembali ke main room Bu Arifana. Oke. Bapak Ibu sudah refleksi belum? Dengan sudah Ibu. Sudah. Oh, sudah Ibu, sudah. Kalau sudah refleksi silakan ke main room. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saya tinggal ini. Yuk, Bu. Matur nuwun. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mm-hmm.